yang terhormat admin kampus Aceh Sultan Al-Farabi mau ngajak debat, ya silakan datang ke Banda Aceh. Kalau udah sampai ke Banda Aceh, kabarin aja. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Malam ini malam ya? Ya, malam. Ketemu lagi dengan saya Cika seperti biasa di channel kebanggaan kita. Ya, yang belum subscribe ikut. Nah, silakan di subscribe, sangkrep, tekan tombol merah di bawah. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang mana para sahabat-sahabat Ujung Barat banyak request untuk mengundang Bang, ya, manja sedikit. Bang, tolong undang Zaldi dong, ya gitu kan. Terus alhamdulillah Zaldi hari ini sudah menyempatkan waktu ya, Muhammad Zaldi. Siap, Bang. Ya, assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mantap. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Oke, sambil ngopi lah. Siap. Gimana Aman. nih? Aman, Bang. Aman. Ini lagi Covid ini di Banda Aceh atau di ini kampung? Di Banda Aceh, Bang. Banyak di Banda Aceh, enggak pulang kampung? Udah pulang kampung selama Ramadan. Iya. Lebaran di sini enggak? Lebaran di kampung. Oh, pikir Ramadan sana, Lebaran di sini sendiri gitu. Enggak. Baru Orang balik ke kampung. sini Oh, sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 1. Oke, Di. Ya, Bang. Banyak orang yang sahabat-sahabat Ujung Barat ini pasti nanya, ya yang belum tahu nih. Iya. Ini kok bisa Ujung Barat mendatangkan Zaldi ini gitu. Siapa sih Zaldi ini kan pertanyaan. Ya mau tahu siapa Zaldi, mungkin bisa follow Instagramnya Muhammad Zaldi _ ya. Iya, Tapi sebelumnya harus follow dulu Instagramnya Ujung Barat Official. Yes. 20. Ya. Siap. Oke, Din. Gimana, Bang? Sempat heboh beberapa waktu yang lalu sih viral. Ya, tentang apa sih? Mungkin ada sedikit bukan gimmick ya. Apa namanya? Sedikit apa sih? Konflik ya, Zaldi dengan salah satu Instagram berita mungkin yang lokal di Aceh, di Banda Aceh gitu. Iya. Ya mungkin nama IG-nya apa? Yang ini? Kampus Aceh. Kampus Aceh Iya. ya. Nah, jadi banyak nih bertanya-tanya nih, katanya saling balas surat menyurat gitu. Mungkin bisa sedikit ceritain sebenarnya apa sih masalahnya ini? Oke. Atau apa sih yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan mahasiswa nih? Kalau dibilang konflik, kalau menurut Zaldi sih bukan konflik ya, Bang. Iya. Tapi ya ini ya cuman beda persepsi lah mungkin. Karena kan ini awalnya Zaldi menanggapi ini karena berawal dari melihat dari story kawan-kawan juga udah menjadi semacam keresahan dengan kalimat-kalimat provokatif yang disampaikan oleh akun Instagram tersebut. Maka dari itu pas bulan Ramadan kemarin, seingat Zaldi bikin undangan debat terbuka pertama itu Ba'da Tarawih. Puasa ke? Nggak ingat lagi ya? Puasa nggak ingat lagi tuh, Bang. Ba'da Tarawih atau Ba'da Isya? Ba'da Tarawih, Bang. Berarti setelah selesai salat tarawih kan? Setelah salat tarawih. Ya, ada ikut salat kan? Alhamdulillah. Terus okay. Nah, habis itu jadi Zaldi posting di story WhatsApp. Oke. Kemudian Zaldi posting di Snap Instagram. Zaldi kirim juga ke kawan-kawan dengan harapan bisa dilihat dan direspon oleh si adminnya IG itu. Iya. Agar apa? Sebenarnya substansinya itu bukan mau memperkeruh suasana, tapi Zaldi pengen mengajak dia, ayo dong sama-sama kita diskusiin apa sih solusi yang bisa kita tawarkan bersama untuk penanganan atas kebijakan-kebijakan kampus yang selama ini berbelit-belit. Misal kayak kemarin yang dipermasalahkan kan masalah kuota internet. Oke. Jadi kuota internet saat pandemi. Saat pandemi kemarin, Bang, karena kan kita kan kuliahnya daring. Iya. Nah, saat itu jadi Zaldi mengajak, ayo dong kita diskusi untuk membahas ini, solusinya apa. Iya. Tapi no respon. Enggak direspon. Dia tahu nggak? Tahu, Bang. Dia dilihat. Malah ada kawan
ada dari kawan-kawan kita juga Hmm? yang mengirim langsung undangan itu ke WhatsApp pribadinya. Berarti Zaldi kenal sama adminnya itu? Kenal bang. Kenal banget atau kenal gitu aja gitu? Aduh, gimana ya? Gimana? Gimana ya? Kenal. Kenal sih, kenal. Kenal banget gitu. Kenal banget enggak juga sih, cuman Hmm. pernah satu tim lah. Satu tim di sepak bola. Bukan bang. Oh, bukan, Di jadi? komunitas. Kami punya komunitas juga kayak Hmm. Ujung Barat ini ya. Oh iya. Komunitas YouTuber atau komunitas Mainnya di visual? YouTuber juga bang. YouTuber juga Ah. di Cuman di kampus aja ya, sama teman-teman di kampus. kampus. Juga. Berarti dia juga anaknya Uin Araniri. Dia anak Uin Araniri juga bang. Cuman Satu kita jurusan. beda jurusan. Zaldi jurusan apa? Kalau Zaldi kan ilmu politik di Dia? Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan. Hmm. Kalau dia di Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan biologi. Seleting. Seleting bang. Pernah makan bakso bareng di kantin? Makan bakso enggak? Kalau ngopi pernah. Ngopi pernah? Pernah bang, karena kan kita satu tim. Oke. Tapi ini bukan gimmick ya? Bukan bang, bukan Ya, gimmick bukan ini gimmick bang. ya? Enggak. Ini Karena enggak kan gimmick, biasanya enggak artis-artis itu kan sering tuh ya. Yuk kita buat gimmick nih supaya sama-sama saling naik gitu. Ini bukan ya? gimmick. Ini bukan bang. Oke. Kalau gimmick jadi aneh ya maksudnya ya? Kalau gimmick sih Kayak enggak lucu ya bang ya. Nggak lucu ya? Enggak lucu bang. Kepentingannya apa gitu? Karena Zaldi kan enggak kepengen untuk jadi presiden mahasiswa juga. Oh ya, nggak kepingin. Enggak kepingin bang. Tapi pernah punya niat? Niat enggak bang. Enggak. Enggak. Jadi yang Mungkin dia. mungkin dia. Oke. Heeh. Dia mungkin pernah punya niat jadi presma. Mungkin iya dia pengen, nggak tahu juga ya kita niat orang ya. Tapi kita baca kalau menurut analisis politik arahnya ke situ. Gitu. Mm-mm. Oh, berarti bisa jadi ya. Bisa jadi. Akhirnya kerjasama dengan Zaldi untuk buat gimmick, bukan? Nggak bukan. kerjasama, enggak. Oh enggak dong. Oke. Karena si Pimen dia juga untungannya ambisinya dia pernah buat gimmick juga gitu. Jadi gitu. dia pengen jadi presma juga di kampus dia dulu, di kampus negeri Antah Barantah ya. Yang nggak bisa kita sebutkan gitu kan. Pernah tuh. Apa? Menang. Bahkan dia calonkan presma, dia jadi rektor. Gitu hebatnya dia. Ya men. Aku rektornya, aku mahasiswanya. Oh persis kayak yang ini bang. Persis bang. Oh ya, kenapa? Persis bang. Akunnya dia, adminnya dia, jurnalisnya dia, direkturnya dia juga. Keren bang. Nggak ada di Ujung Barat kayak gini kan? Wih enggak. Nggak ada kan? Di Ujung Barat kita ada semua bos, tapi bagi-bagi tugas. Ini namanya kita di sini bos kalau di Ujung Barat. Wih, ini dari tanya Ujung Barat nih. Iya iya. Berarti si beliau ini dia semua gitu ya. Dia semua. Tapi di belakangnya pastilah ada orang-orang pasti itu bang. Karena kan sangat banyak ya ini konten-kontennya. Nah terus kenapa nih Zaldi misalnya merasa tersinggung atau merasa terusik dengan postingan-postingannya itu? Kalau dibilang terusik, lebih ke risih sih bang. Risih ya. Karena kan kita harusnya mahasiswa adalah tata-tata etika-etika baik untuk ketika mengkritik. Kritik yang kan perlu substansinya. Kemudian juga alasan mengkritiknya itu jangan ujung-ujungnya itu nyinyir. Karena kan nggak baik juga. Oke. Harusnya Jadi, kan mahasiswa kan sebagai kaum intelektual, dia harus sopan santun lah. Adalah etikanya. Kalau misalnya niat baik lah pokoknya. Ketika memang ada yang ingin disampaikan ya sampaikan secara baik. Ketika memang ada yang ajak debat terbuka ya ladenin aja. Kalau memang dia merasa dirinya di jalan yang benar, ya terima aja. Tapi saya baca di postingannya itu katanya sedang tidak ada di tempat. Sedang Alasannya di Banda Aceh gitu. Alasannya Ya kan terbukti saya sedang nggak di Banda Aceh ya postingannya. lagi Mungkin- ngumpulin UKT. Ya itu kan setelahnya, Hmm. statement setelahnya. Jadi sedang tidak di Banda Aceh. Oke. Berarti kan makanya tidak memenuhi undangan mungkin. Itu penyebabnya. Nah, Zaldi sendiri sudah pernah mengirimkan berapa surat cinta? 4 4 surat Empat, cinta. Bang. Oke. 4. Si beliau adminnya kampus Aceh pernah membalas surat cinta berapa kali? Dibalas sih enggak, tapi dia malah buat undangan debat terbuka. Ya, dia bikin 2 undangan debat terbuka. Oke, setelah Zaldi Setelah- kirim
Dia juga ngirim. Setelah 2 bulan purnama. Iya, Ngeri, Bang. iya, Ini sudah setelah mulai ya. 2 bulan purnama ini, Bang. Iya. Ini udah lama nih. Sudah lama ya. Mm-mm. Kalau ibaratnya pacaran, kalau nggak dibalas surat kan kita ya udah putus aja. Berarti Zaldi udah nggak anggap lagi lah sebenarnya ini. Nggak Iya, perlu lagi iya, ini, iya. Bang. Nggak perlu lagi. Jadi kalau nggak perlu lagi, kenapa sampai beberapa hari yang lalu juga masih muncul nih ke permukaan tentang kisruh atau ya tentang inilah asik surat-suratan ini? Zaldi kan nggak apa ya? Menghindar sih enggak. Kalau mau diajak debat ya udah ayo sini. Gitu ya. Ya. Kenapa yang Zaldi harus ke sana sampai harus difasilitasi? Kan mendingan uang yang untuk memfasilitasi Zaldi ini dipakai untuk ngumpulin untuk bayar UKT semester depan. Kan bagusnya begitu. Iya, iya. Oke. Mungkin kalau nantinya jadi debat atau diskusi terbuka. Iya. Ya kalau memang kira-kira membutuhkan support tempat, studio kita siap kan gitu. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya udah banyak nawarin ya, dengar-dengar. Alhamdulillah udah banyak yang mau memfasilitasi, Bang. Oke. Siapa-siapa aja? Mungkin namanya nggak perlu kita sebut di sini, Bang. Tapi Nggak, maksudnya Ormawa kah, OKP kah, pemerintah kah, kampus kah, atau siapa? dari pihak kampus ada, Ada. dari teman-teman mahasiswa juga ada, dari dosen juga ada, Bang. Secara pribadi. Secara pribadi. Terus gini nih, yang di postingan itu tentang bantuan kuota internet itu apanya yang salah kira-kira? Untuk yang bantuan kuota internet itu nggak ada yang salah sih sebenarnya. Jadi kenapa ini? Cuman waktu itu ya biasa lah, Bang. Kita kan paham juga birokrasi di Indonesia ini ribet banget. Ya kan? Coba ulangi ekspresinya. Aduh. Ribet banget. Ribet banget, Bang. Ya. Enggak, bangunnya tadi enggak gitu, gimana? Oh, nggak bisa diulang lagi, Bang. Nggak bisa diulang lagi, Bang. Oke. Gimana? Jadi memang kan karena birokrasi di kita kan ribet, Bang. Betul. Jadi ya biasalah, paling telat molor. Karena kan kita kan Butuh proses. Iya, butuh prosesnya panjang. Apalagi kan ini kan kita kan baru kali ini yang kayak gini. Dan belum dimasukkan dalam anggaran di awal. Iya. Kan. Karena kan segala kebijakan kan kita dari pemerintah pusat juga. Kita paham lah ketika kita membuat kebijakan nggak semudah membalik telapak tangan gitu. Benar. Jadi memang dengan postingan itu merasa risih ya. Risih, Bang. Hanya Zaldi saja atau banyak yang merasa Mungkin risih? banyak yang lain, cuman Zaldi nggak sebagai sih, cuman merasa saya harus menanggapi ini. Udah gitu aja. Sama rektor atau dekan pernah dipanggil? Kalau Zaldi selama ini belum pernah. Belum pernah ya. Cuman kalau dosen-dosen mungkin ada sih yang nanya beberapa orang. Harapan Zaldi gimana? Harapannya sih kalau memang Ini seandainya nih, ini menonton nih adminnya IG Kampus Aceh ini. Harapannya Zaldi apa? Harapannya Kira-kira. Zaldi ya segera balik ke Banda Aceh. Kita obrolin di sini. Kita obrolin di sini, tapi bukan jotos-jotosan ya. Bukan, Bang. Bukan. Nggak perlu makan durian, Bang. Cukup minum sanggar kayak gini aja. Oh iya benar, di undangannya sambil makan durian ya. Kan nggak lucu, Bang, habis makan durian terus baku hantam. Iya juga. Enggak. Berarti baku hantamnya pakai kulit durian mungkin. Cuacanya panas, Bang, sekarang, Bang. Masa makan durian? Jadi makan apa? Hah? Yang dingin-dingin lah. Tapi sangat panas. Ini kan udah malam, Bang. Santai aja. Gitu. AC-nya dingin di sini, Bang. Iya sih. Ini orang yang ketiga. Kayak apa ganti AC aja gitu. Kayaknya banyak kali yang bilang gini. Ya jangan kita ngomong gitu, besok rusak pula AC-nya kan. Oke, respon kawan-kawan Zaldi sendiri nih, kawan-kawan dekat. Ini kebetulan di studio kita ada Bro Wanda nih. Ini teman Zaldi juga ya. Satu kampus, Bro? Satu jurusan. Nah, ini pastinya pro dengan Zaldi kan. Orang Melabuh malah, Bang. Orang Melabuh. Iya, Bang. Oh, tunggu. Adminnya ini Orang Melabuh. orang Melabuh. Ah. Ini juga orang Melabuh. Orang Melabuh juga, Bang. Membelot ya. Zaldi orang mana? Zaldi orang Sigli, Bang. Oke. Tapi kita nggak bicara asal usul. sektoral lah di sini. Betul. Enggak, maksudnya
Jadi kenapa emang kalau orang melabuh juga? Ya nggak Kan masalah Bulan sih. Zaldi tadi yang bilang. Iya. Ini orang melabuh juga, Bang. Iya, Ya terus? nggak masalah sih. Ya. Tak Zaldi yang buat itu semua menjadi sebuah masalah. Nggak ketika sebenarnya Nggak, kenapa Zaldi menerangkan Wanda ini orang melabuh juga gitu? karena admin ini menampakkan kedaerahannya ketika dia mengundang Zaldi tempat Mm-mm. jadwalnya tergantung Zaldi namun tempatnya ditentukan Oke, di jadi, Melabuh. oke, jadi juga mau tunjukin ini orang melabuh mau bela saya loh gitu kan. Ya kan secara tidak langsung kan Zaldi menunjukkan bahwa apa namanya? Iya. Zaldi punya juga kawan-kawan di Melabuh loh. Ini baru satu orang loh. Itu dia. Ini baru satu orang loh. Baru satu orang. Banyak lain mungkin kawan-kawan. Banyak Ya. lain, Bang. Anak-anak utuh banyak yang DM, Bang. Kamu Sajandron, Bang. Anak utuh. Itu anak utuh. biasanya statement itu akan banyak muncul saat mau pilkada, Iya, Bang. pileg, kamu Sajandron. Ini kan masih Ya. lama kita, Bang. Masih lama ya. Ada kesempatan lah Ada rencana ya. untuk naik caleg ya, bukan Presma. Oh, bukan Presma dulu. Bukan. Tapi uji cobanya di Presma deh. Enggak lah, Bang. Biar Enggak. dia aja. Biar? Biar dia aja. Oke, Zaldi sebagai Zaldi enggak. tim ses. Kita udah biasa jadi tim ses, Bang. gimana? Ya kan dia bukan kayak Pimen. Mendaftar Presma jadi rektor, sadar Bung. Iya. Oke. Ya, saya belum habis ini. Nih Teman-temannya gimana tanggapan teman Zaldi? Kalau teman-teman ada yang bilang Anak-anak kampus nggak usah ditanggapi lagi. sudah hilah ya. Sudah hilang. Sudah cukup viral ini ya gitu ya. Pokoknya kalau untuk mengenal seorang Muhammad Zaldi itu sudah dikenal lah ya. Sebenarnya sih kita bukan cari tenar, Bang. Tapi cari Nggak cari apa-apa sih, kita cuman kalau dibilang cari tidak ada lawan niat, maksudnya tidak ada niat untuk cari ketenaran. nggak ada. tapi ketenaran datang sendiri. Datang gitu ya. sendiri, Bang. Rezeki mungkin. Rezeki. Presma udah dibuka lagi belum ya? Belum, Bang. Baru Presma kemarin, Presma baru. Oh ya, berarti nggak ada rencana kudeta kan? Enggak. Kita aman itu. Oke. Kemarin kita juga sempat ya komunikasi kemarin sama Presma wakil Presma Unsyah ya. Kemarin juga sempat datang kemari. Mm-mm. Cuma belum sempat kita ngobrol di sini, baru ngobrol sekedar jadi acara disposisi kemarin. Mm-mm. Ya. Iya, jadi kebetulan wapresnya agak telat datang. Jadi kita udah mulai, jadi Nggak sempat ngobrol panjang lebar ya. Nah, terus si adminnya ini kan tadi kawan nih, Iya, Bang. seleting. Iya. Di awal-awal berarti ospek bareng, pakai topi sama-sama, pakai tas karung beras sama-sama ya. Kayaknya kami pas PBAK nggak gitu, Bang. Enggak gitu ya. Nggak gitu. Kami kenal berarti 2018. Leting berapa Zaldi? Dari 2017. Terus kenalnya Kenalnya 2018. 2018 karena ada komunitas itu. Oh, sebelumnya nggak kenal. Sebelumnya nggak kenal, Bang. Zaldi nggak tahu siapa dia. Oke. Dia tahu siapa Zaldi? Mungkin. Tarik sekali dulu. Iya. Oke. Terus kira-kira pernah Tapi beda-beda jurusan ya. Beda jurusan, Bang. Cuman Jadi nggak mungkin sekarang satu kelas ya. sekarang fakultas kami samping-sampingan. Oh, beda fakultas juga ya? Beda bukan fakultas beda juga. jurusan. Beda dong, Bang. Kita kan anak-anak Anak apa sih? anak-anak ilmu politik kan cara pandangnya kan beda, Bang. Emang anak ilmu politik cara pandangnya gimana? Mungkin agak lebih bijak Oke. Lebih bijak dalam membuat statement. Oh. Tapi anak akuntansi jauh lebih bijak, harus balance. Ya itu dia. Itu dia masalahnya. Jadi siapa lebih bijak? Yang lebih bijak adalah rektor. Harusnya. Kalau Tapi seandainya waktu itu rektor bijak, mungkin kejadian ini nggak akan sampai jadi saat hari itu ini. rektornya nggak bijak. Bijak, dibilang bijak dia udah Saat itu berarti saat kapan? Saat puasa. saat itu Saat puasa sebelum kemarin. kasus ini dimulai. Berarti saat pandemi. Nah, saat Berarti pandemi. rektor nggak bijak. Bukan beliau bijak, sudah pasti ketika orang Belum wisuda kan? belum, Bang. Oke, hati-hati kritik makanya rektor. itu Bang. bahaya nih, Bang. Bahaya nih, Bang. Enggak, saya hanya mengingatkan, tapi kalau mau dikritik ya silahkan gitu. Hanya mengingatkan aja. Kita siap mengkritik rektor apabila memang rektor tidak pro terhadap kebijakan-kebijakan mahasiswa. Oke. Rektor tidak pro terhadap kebijakan mahasiswa. Kebijakan yang mempengaruhi kepada Emang aktivitas mahasiswa bisa Bang. Emang mahasiswa bisa buat kebijakan? Enggak, Bang, yang buat kebijakan rektor. Oke. Jadi kan yang merasakannya kan mahasiswanya. Oh, Berarti yang tidak pro dengan Mm-mm. mahasiswa gitu. Apa sih? Oh ya, oke. konsepnya beda nih.
Kayaknya jangan kritik rektor lah. Kasihan nanti nggak mau ditanda tangan ijazah. Ya nggak Bahaya masalah bang, selama kita kritik atas kebenaran ya kan nggak Aman masalah. ya. Oke. Nah, karena kita kan juga. kita kan sama-sama memperjuangkan hak mahasiswa. Benar. Karena ada juga beberapa orang yang bilang saya tidak pro terhadap kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa. Saya ulang, Zaldi dianggap tidak pro terhadap kebijakan Yang pro terhadap mahasiswa. yang pro terhadap mahasiswa. Berarti Zaldi lebih memilih pihak rektorat. Nggak juga sih. Zaldi bahkan nggak Terus? pernah duduk, nggak kenal, cuma kenal rektor sih. Jadi Gitu kenapa aja. bisa ada statement tidak mendukung? Mungkin karena Zaldi berseberangan dengan kampus Aceh secara pandangan. Oke. Tapi Pandangan apa? pandangan terkait kritik ini. Zaldi melihat dari sisi kacamata yang lain. Iya. Tapi sebenarnya substansinya kita sama-sama mau memperbaiki ini. Kita sama-sama makanya Zaldi ajak debat dia itu untuk sama-sama mencari benang merah yang sudah lama kusut di kampus UIN Araniri Banda Aceh. Emang banyak yang kusut ya di UIN? Mungkin ada bang. Kalau nggak mungkin dia kritik sampai keluar-keluar begitu. Kira-kira menurut Zaldi banyak yang kusut. Banyak bang. Apa salah satunya? Sudah pasti. Salah satunya apa? Salah satunya terkait KTM, KTM itu kartu tanda mahasiswa. mahasiswa. Terus apa yang masalahnya? Masalahnya masih ada prosesnya lama bang. Prosesnya lama. Lama. Berapa lama? Kami berarti baru dapat, bahkan ada yang sampai satu semester, bahkan ada yang sampai semester 5 belum ada KTM. Itu belum kadang udah siap tapi nggak diambil nggak? Ada kawan yang udah semester 5 dia ke bank yang bersangkutan dan nanyain belum KTM-nya selesai juga dengan ATM. ATM-nya. Ya, berarti salah banknya dong. Belum selesai. Bukan kampusnya dong. Bahkan ada teman yang datang ke bank itu, kata bang coba tanya ke pihak kampus. Di pihak kampus ngoper lagi ke pihak bank. Ya, berarti yang betul tanyalah pada rumput yang bergoyang. Iya, masalahnya itu. Cocok ya. Kehijauan di UIN Araniri kurang. Nah kan kena sepak lagi. Kehijauan ya. Jadi saat ya. Ini kayak berbincang-bincang dengan saya merasa hari ini bincangnya seperti dengan tokoh politik yang berskala besar. Aduh, gimmick nggak nih kita? Tergantung. Kita ngomongin belakang, tetap jadi Presma kan calon nggak? Zaldi nggak bang, caleg aja. Caleg. Ya. Oh, berarti masih Kalau panjang. nggak bupati, gubernur atau apa kek? Oh, kalau bupati berarti saingan dengan Pimen. Kan beda bang. Kenapa beda? Pimen Aceh besar. Aceh besar bang. Oh, Zaldi besar. PD. Tahu Beda, Bang. Pak Mawardi kemarin habis lu men Aceh besar. Nah, Pak makanya Mawardi itu. lagi bupati calon saingan Pak Mawardi men. Jangan mimpi men. Pak Meci aja enggak menang, jangan mimpi. Dia ketua muda udah lah. Iya betul. Jadi Pak Geci lumayan bang, dana desa sekarang 1 Iya, M. betul. Ada rencana jadi Pak Geci? Rencana, Nggak, niat ada bang. Ada Cuma niat? rencana belum. Niat ada, rencana belum. Hmm. Oke, Presma juga gitu. Niat ada, rencana belum. Presma kita nggak tertarik bang. Kenapa enggak tertarik? Padahal rata-rata mahasiswa banyak menarik. Ya kan mahasiswa kan kita beda-beda bang. Mungkin udahlah biarin admin itu aja, jangan nanti dia takut banyak saingan mungkin. Iya. Semakin terasa gimmicknya gitu. Ya, ini tuh ujung-ujungnya kayaknya iya gitu kan. Tapi enggak. Saya yakin itu bukan ya. Bukan ya? Bukan bang, kami udah nggak ketemu sejak, kalau seingat Zaldi sih terakhir ketemu sama dia 2018. Ini sekarang udah 2020. Ya, udah 2 kali musim durian. Oke. Di. Tapi Tadi- bang kemarin bang, apa tuh? abang tahu apa? Tahu apa? Ada yang tanya bang, nggak tahu nama Instagramnya lupa. Bang, durian di Aceh Utara nggak kalah menarik loh di Aceh Utara bang. Dia ngajaknya ke Melabuh, tapi ada juga yang nawarin di Aceh Utara. Iya. Bang. Iya. Jadi yang Zaldi ingin pertanyakan, emang durian PD kurang menarik sekarang ya? Ini punya Gempang bang masalahnya bang. Di Gempang itu, Kalau aduh. saya mau bertanya sih yang paling mahal yang mana? Ya kalau Zaldi tetap Gempang bang. Gempang. Oh. Tapi yang Gempang kayaknya yang Aceh Utara isinya lebih tebal gitu. Kayaknya. Kita bahas durian aja kayaknya. Kita jualan durian aja deh. Boleh. Nanti judul podcast ini
jual duren. Pas ujung berat jual durian. Kan lumayan nanti Bang bisa untuk mendongkrak ujung barat. Ya juga sih. Duren ujung ya. Jadi mungkin ada nih pertanyaan dari tadi kita kebetulan beberapa jam sebelum ini kita ada posting di Instagram. Ada di tag Bang. Ada di tag ya. Ada. Oke, jangan lupa balas. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi setelah disaring, silahkan ditanyakan Pimen atau Rahmat atau EN, siapa nanya nih? Oke, dibuka ya, Men. Dari siapa? Banyak Bang. Dari Rina Purama. Dari Rina Purama. Kayaknya kenal saya itu. Siapa itu? Sangat kenal saya. Iya, boleh. Sangat mengenal. Rina Purnama. Rina Purnama. Rina Purama sangat mengenal saya. Rina. Sangat mengenal Saya sekali. juga kenal sepertinya. Oke. Mirip-mirip nama mama saya Bang. Ya? Mirip-mirip nama mama saya. Rina. Oke. Terus gimana? Oke, ini mungkin dalam menjalani tugas sebagai jurnalis pernah Siapa mendapatkan jurnalis? Siapa yang jurnalis? dari pihak-pihak yang diberikan dalam pemberitaan. Mungkin gini, saya kan juga ngetek Aceh Post, The Aceh Post dan Political Institute. Mungkin dari situ. Oh, gitu. Oke. Oke, mungkin jawab Dapat. Pertanyaan itu ke Zaldi juga sebagai ya yang orang memahami dan belajar. dunia politik. Berarti satu-satu ya Bang ya? Ya, jawab satu-satu aja Bang. Ini ujian final sebelum final. Oke, silakan jawab. Kalau dunia jurnalis Aceh Post itu sebenarnya ya sih mau dibikin mau jadi media, cuman kan Aceh Post itu siapa punya? punya Zaldi bikin di Instagram Bang, tapi baru Instagram. Belum Baru ada Instagram. postingan. Belum ada postingan. Belum ada postingannya. Kenapa belum ada postingan? Belum sempat Bang. Belum sempat. Belum sempat. Oke. Terlalu sibuk, apalagi harus ngeladenin. Jadi ngapain dibuat kalau belum sempat posting? Buat aja dulu Bang. Yang penting kan klaim. Daripada nanti namanya diambil sama orang. Oh gitu ya. Ya juga sih. Nah, ya kan? Oke. Yang penting yang klaim satu lagi apa tadi? Political Institute. Itu? Kalau itu udah jalan. Itu udah punya jalan. siapa? Punya Zaldi juga. Instagram juga? Instagram juga ada lembaganya, ada anggotanya. Oke. Postingannya udah ada? bikin ada. Ya jadi kenapa yang sana dibuat aja nggak ada postingan? Kan satu-satu Bang. On proses, Oh gitu. step by step. Oke. Tujuan buat itu? Tujuan buat itu yang pasti bukan untuk naik presiden mahasiswa. Oke. Astagfirullah. Terus kode merah mukanya di. Rusak Bang. Kan Oke. ini. Ah. Yang pasti bukan untuk naik presiden mahasiswa. Mhm. Lembaga Political Institute Mhm. Zaldi buat atas dasar dan keresahan. Mhm. Karena Zaldi melihat di Aceh ya sebagai mahasiswa ilmu politik, Zaldi melihat kalau pendidikan politik di Aceh ini sangat-sangat diperlukan. Mhm. Karena kenapa? Jangan sampai ketika pilkada atau pemilu masyarakat ini suaranya bisa dibeli cuman dengan uang 100.000, bahkan dengan satu kerudung. Itu di Hampir di seluruh wilayah. Oke. Nah, Zaldi berangkat dari atas keresahan-keresahan semacam itu. Kemudian Zaldi diskusikan dengan beberapa dosen Mhm. dan katanya bagus. Mhm. Zaldi diskusikan dengan beberapa anggota Mhm. Dewan Perwakilan Rakyat. Mhm. Katanya bagus. Yang tanpa mereka sadari bahwa dengan adanya lembaga ini mereka tidak ada jaminan untuk terpilih ke depan. Karena masyarakatnya akan cerdas, Bang. Iya iya. Followernya ada berapa? Belum banyak sih, Bang. Berapa? Masih di bawah ujung barat lah. Ujung barat? Enggak lah. Serius, Ujung Bang? barat juga baru. Tapi ini baru juga, Bang. Oh ya. Hmm. Ujung barat kita berapa juta? 16 juta itu. 16 juta. Berapa, Bang? Ya. Oke, sambil lihat itu pertanyaan tadi itu dari Rina Purama itu. Kalau masalah jurnalis, Zaldi kemarin ya pas magang di DPR RI. Jadi habis magang di DPR RI 2 bulan itu Hmm. karena DPR RI. di Jakarta. Jakarta. Di Senayan. Zaldi magangnya di Komisi 4. Jadi kebetulan habis magang di situ 2 bulan Dengan Komisi 4 siapa? dengan Pak Muslim, Pak Muslim. SHIMM. Oke. Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Dapil 2 Aceh. Kampanye nih, Bang. Iya, kampanye. Enggak apa-apa. Oh, Enggak apa-apa. Silakan. Kan tim sesnya kan?
Bukan bang, Oh, kan bukan. Sigli kan dapil 1, Pak Muslim dapil 2. Oh iya benar. Nah, Betul. Kan makanya, sedikit lagi. tapi nggak apa-apa lah. Mm. Ya habis itu jadi setelah magang di situ 2 bulan ada waktu kosong kan. Tunggu. Sigli dapil berapa? Dapil 1 bang, DPR RI. Oh iya DPR RI. Ah. Saya pikir DPRA. Kalau Sorry, DPR sorry. dapil 2. Iya benar. Lupa. Habis itu magang di situ 2 bulan, jadi karena waktu itu masih ada waktu kosong, Mm. jadi ikut magang reporter Mm. di kantor, boleh disebutin nggak nih? Silakan. Di kantor berita politik Mm. Republik Merdeka Online, rmol.id. Oke. Itu media besar juga itu. Selama Berapa lama? satu minggu lebih. Dan Mm. kemudian kami harus berpisah karena corona. Karena corona. Ujung Barat buka untuk magang nggak ya? Janganlah hilang job nanti. Jangan hilang job ya. Hilang job kita bahaya. Ya. Oke deh, jadi pertanyaan tadi itu jawabannya Kalau secara selama singkat. jurnalis, jadi kebetulan sering nulis opini bang. Opini. Nah, opini. Jadi mungkin pernah beberapa kali nulis dan pernah beberapa kali ditelepon. Nah, bisa tulisan itu tayang. Nggak tahu siapa yang Di telepon. telepon untuk kritik atau Nggak support? tahu. Nggak tujuan telepon? Nggak tahu. Nggak diangkat. Dal diangkat. Hmm? Jadi ada mungkin apa? Ada salah satu artikel yang Zal ditulis karena pas di tengah-tengah pas corona kemarin kayaknya, Hmm. kalau nggak salah seingat Zaldi. Mm. Boleh sebutin? Sebutin aja ya, nggak apa ya. Sebutin aja, nggak ada masalah. Aceh, negeri tanpa pemimpin. Oke. Jadi habis Aceh, itu negeri tanpa pemimpin. habis itu tiba-tiba ada yang telepon. Mm. Bagus ya tulisannya. Iya Hmm. Pak. Ya. Habis itu langsung tiba-tiba mati aja gitu. Begitu aja. Hmm, Nggak ada. Bagus ya tulisannya. Iya, itu aja. Kirim salam sama keluarga gitu nggak ada. Nggak ada. Oke. Iya, maksudnya kirim salam sama keluarga kadang kan. Kan aneh kali Bang. Karena udah nggak mau ketemu lagi kadang gitu. Mau bilang makasih aja harus telepon kayak gitu. Ya itulah namanya fans gelap. Karena Rahmat juga penulis, Ah. EN juga, mereka sering menulis, tapi nggak ada yang sanggup baca gitu. Karena orang tuh ternyata bukan tulisan yang ditulis, gambar. Kenapa? Iya benar. Coba buka aja Instagramnya. Apa sih Instagramnya? Rahmat_Amjuspa. Bukan. Gede ya suaranya. Gede kali suaranya. Instagram and musik. Ya, nggak salah. Itu ada hasil-hasil karya gambarnya. Kalau Rahmat Amjusfa. Ya kalau Pimen nggak perlu lah. Ada di follow tadi Bang. Ada di follow. Baru tadi di follow. Baru tadi di follow Bang. Kan baru viral. Tadi baru follow, Mat. Kan baru viral. Follow habis itu komen. Ini mungkin Zaldi pulang langsung di unfollow kan. Biasanya dia gitu. Enggak, coba tanya host. Host udah follow belum? Udah Bang, udah Bang. Udah Bang. dong. Udah Bang. Loh, Cek. Langsung di follow back Bang. Oh, Kalau nggak di follow back nggak bisa keluar nih Bang. Oke, Di. Ya, Ada yang mau sampaikan lagi nih, Di? Sebelum closing statement di konten kita ini. Yang ingin disampaikan. Mungkin kalau yang ingin disampaikan ya buat teman-teman di luar sana. Di yang closing statement bukan? udah boleh closing statement. Boleh kok nggak langsung aja ke kamera ini. Sambil Atau mau ngomong lagi, Bu? Tambah 2 jam lagi. boleh kita closing dulu. Oke. Nanti baru kita ngomong lagi, tapi tidak direcord. Di-record namanya. Oke, closing statement ya. Apa ya yang mau dibilang? Oke, bilang aja hari ini host Ujung Barat Tampil menawan gitu. apa aja sih? Yang penting host Ujung Barat telat hari ini. Udah itu aja. Ini kata-kata Aristoteles sekarang nih, Bang. Yang mana? Barang Oh, siapa iya. berhasil mengalahkan ketakutannya Mm-mm. akan menjadi orang yang benar-benar bebas. Iya. Nah, Zaldi berhasil mengalahkan ketakutan Zaldi untuk membuka surat debat sampai 4 kali. Wih. Aristoteles mendukung saya hari ini, Bro. Betul. Ini kamera kelihatan kan? Tapi saya dari semua ini saya yang paling menarik ini. Ini. Kenapa dengan itu? Ternyata dunia ini hanya segini, segenggaman kita. Kalau kita merasa kita itu besar, kita akan bisa menggenggam dunia. Walaupun dunia terbalik nih petanya. Ini kayaknya kreatifnya nih yang kurang. Tapi ini kebalik, Bang. Ya? Bukan kreatifnya yang kebalik, orang yang pasang ininya, Bang, kebalik. Yang pasangnya kebetulan kreatifnya. Iya. Oke. Host. Hostnya.
buah. Oke. Tapi enggak, saya sebenarnya ini yang paling saya suka dan yang paling menginspirasi kita. Oke. Jaldi bukan Dan saya nggak tahu apa artinya. sama bang, makanya Bahasa itu Inggris. makanya Jaldi lebih pilih yang ini. Betul. Oke. Politik, Closing statementnya nggak jadi? politik, Siap. ekonomi, seni, Jadi malam nih. budaya, sosial, biologi yang ada. Oke. Banyak sponsor rupanya di sini. Iya, betul. Oke. Closing statementnya Jaldi berharap buat teman-teman semua yang mungkin melihat kegaduhan ini, dengan harapan ya, kalau sebenarnya sih males juga nanggapin lagi karena terlalu kekanak-kanakan cara responnya. Jadi harapan Jaldi kalau memang yang terhormat admin kampus Aceh Sultan Al-Farabi mau ngajak debat, ya silakan datang ke Banda Aceh. Kalau udah sampai ke Banda Aceh kabarin aja. Kita debat terbuka, terserah di mana, yang penting di Banda Aceh ya. Jangan ngajak di kos pula, nanti bahaya tuh. Emang tahu kosannya di mana? Nggak perlu tahu juga, nggak mau tahu juga bang. Oh gitu. Oke, berarti Dengan harapan mau diajak debat, kalau udah sampai di Banda Aceh silakan kabarin aja. Jadi nggak usah berkoar-koar di Instagram kampus Aceh itu. Dan satu lagi, untuk yang diblokir Instagramnya itu tolong dibuka lah, kasihan kawan-kawan. Kepo mereka sampai harus pakai fake akun. oke. Selesai? Abang udah diblok belum? Komen dulu bang. Enggak apa-apa deh nanti. Kita transaksi Enggak, bawah meja. kebetulan kita ujung barat netral. Oh, iya. Kita Alhamdulillah. netral. Kita tidak memihak kepada siapapun. Alhamdulillah. Kecuali mau naik ini ya Prisma ya. Jaldi enggak bang. Enggak. Tapi dari tadi Asik bilang enggak, sepertinya saya makin curiga ini sebuah gimmick. Kenapa? Mungkin enggak menjadi Prisma tapi wakilnya join berdua mereka. Iya harapannya gitu kan. Kayaknya gitu. Enggak bang. Enggak. Kalau mereka berdua bersatu menang langsung. Pasti menang. Benar. Kena iya, maksudnya gini. Kenapa sih harus saling serang kalau bisa bergandengan? Oh iya betul. Iya betul, kan? betul. Mendingan bergandengan, samakan visi misi, jalan. Pasti sama kan, toh cuma setahun Prisma itu. Iya bang. 2035 dukung Zaldi. Presmanya cuma setahun, penyesalannya seumur hidup kayaknya. Oke, Zaldi, Ya kayak bang. makasih nih udah hadir Sama-sama, ke studio Bang. kita, bincang-bincang kita walaupun dengan ketawa-ketawa tapi berisi. Berisi bang. Dan mudah-mudahan adminnya kampus Aceh Mau diajak ke sini. mau juga ngobrol-ngobrol dengan kita di sini. Kalau nggak Dan gini aja bang. Gimana? Undang adminnya itu ke sini, ngobrol berdua. Mm-mm. Nah, habis itu baru kita bertiga atau undang panelis gitu. Ya. Oke. Kita Tadi main- kebetulan kita- Zaldi juga sudah sebutin namanya ya. Kita main fair ya. Iya, Zaldi juga tadi sudah nyebutin namanya. Udah bang. Oke, jadi kepada admin mungkin kalau bisa mendengar permintaannya Zaldi dengan undangan terbuka itu dan di Banda Aceh kan gitu ya. Tapi sekali lagi ujung barat ini bersikap netral dengan segala polemik yang ada gitu ya. Bahkan kalau nantinya bukan hanya ini, polemik-polemik lainnya kita juga semuanya netral gitu. Iya bang. Ini harus diperjelas bang. Apa itu? Masalah ujung barat netral. Iya. Heeh. Kenapa? Karena nanti takutnya ada persepsi-persepsi dari kawan-kawan lain bahwa Muhammad Zaldi melobi ujung barat untuk bikin event ini. Sudah dibilang kita gimmick lagi ya? Dia bikin alah. Tapi enggak, ini serius. Karena abang sahabat semua. nggak rencana naik Presma bang. Siapa? Abang. Saya udah tua nih. Saya udah dua kampus. Presma A-nya double. Presiden mahasiswa abadi. Dia masih sabar nih. Enggak, mungkin saya naik Kepler aja lah. Boleh. Atau paling enggak kayak VP Men kan, ketua pemuda gitu. Enggak lah, saya sudah hidup bahagia dengan istri dan anak-anak. Jadi saya enggak memikirkan itu lagi lah. Jadi saya lebih enak menghabiskan weekend. Yes. Kalau kebetulan saya suka dengan keadaan alam. Jadi weekend ke pantai, ke Bataili kan. Ke tempat-tempat seperti itulah. Lebih nikmat lah kayaknya daripada memikirkan politik-politik ini. Makanya Betul bang. Betul. Makanya ujung barat ini tetap akan bersikap netral dan akan selalu bersikap netral. Saya, kawan-kawan di ujung barat, para bos-bos ujung barat, kami sebutinnya bos, tidak ada kru, tidak ada ini, semuanya bos bahasanya. Jadi kita semua sama, setara. Jadi para bos-bos ujung barat bersikap netral, ujung baratnya sendiri bersikap netral. Jadi ini nggak ada gimmick dengan Zaldi ya.
Oke, cocok. Cocok bang. Oke, Oke bang. Kita sama-sama ucapin salam di sana. Sahabat Ujung Barat, sekali lagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya. Kalau memang kalian ada pertanyaan ke Zaldi dan mungkin ingin kedua kalinya nanti meminta Ujung Barat juga mengundang Zaldi, siapa tahu Zaldi besok membuat membuat polemik baru lagi dengan akun-akun yang lain ya untuk memperkuatnya. Bisa di komen di sini. Yang jelas Zaldi akan menjadi saya yakin Zaldi suatu saat akan menjadi orang hebat, akan menjadi leader. Amin. Alhamdulillah, yang penting bukan Presma. Benar. Bukan Presma bang. Presma itu Jangan. hanya lingkungan kampus. Cuman setahun bang. Jadi keren. kita doakan Zaldi bisa memimpin yang periodenya itu per 5 tahun. Amin. Ya, Pak Geci. Oke, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sama-sama kita ke sana. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.